Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, kenalin, aku Jovita Chelsea Alvareta. Di video kali ini aku mau membahas mengenai pengobatan tradisional dalam mengatasi penyakit insomnia, terutama bagi kalangan remaja. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau tanya, siapa di sini yang masih sering begadang karena ngerjain tugas, drakoran, scroll TikTok, main game, atau karena overthinking? Tanpa kita sadari teman-teman, hal yang tadi aku sebutin itu dapat memicu gangguan tidur atau insomnia ini. Jadi yuk kita bahas lebih lanjut, apa itu insomnia? Insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan untuk memulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidur yang tidak nyenyak. Dan menurut WHO atau World Health Organization, insomnia dapat bersifat akut, sementara, maupun kronis berkepanjangan. Semua itu tergantung pada lama dan frekuensi gangguan tidur yang dialami. Nah, di kelompok remaja ini sebenarnya wajar untuk mengalami gangguan tidur, teman-teman, karena banyak tekanan atau faktor-faktor seperti tekanan dari pendidikan, orang tua, keluarga, ekspektasi, dan lain-lainnya. Tetapi kita harus bisa menjaganya supaya tidak menjadi insomnia yang kronis atau berkepanjangan. Nah, penyebab insomnia itu ada 5. Yang pertama ada kebiasaan begadang, yang kedua ada paparan cahaya biru dari layar ponsel, yang ketiga stres dan cemas, yang keempat konsumsi kafein berlebih, terus yang kelima ada lingkungan tidur yang tidak nyaman. Seperti itu. Selanjutnya adalah dampak insomnia yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari yang pastinya kurang baik. Yang pertama ada menurunnya konsentrasi dan daya ingat. Yang kedua perubahan suasana hati yang cepat, teman-teman, mood swing gitu. Kadang marah terus bisa bisa sensitif banget. Yang ketiga ada penurunan daya tahan tubuh. Yang keempat ada gangguan metabolisme dan yang kelima menurunnya produktivitas dan motivasi kita. Nah, peran pengobatan tradisional dalam mengatasi insomnia itu bukan untuk hanya fisik saja, tetapi juga dapat menyeimbangkan pikiran dan emosi kita, teman-teman. Dan disclaimer bahwa pengobatan tradisional ini bisa menjadi alternatif untuk mengatasi insomnia dari pengobatan modern ya, teman-teman. Nah, berikut beberapa bentuk pengobatan tradisional yang bisa kita lakuin untuk mengatasi insomnia. Yang pertama, ramuan atau minuman herbal, seperti jahe dan madu yang bisa menenangkan dan juga bisa merelekskan otot dan saraf kita. Yang kedua, aromaterapi, contohnya seperti wangi-wangian lavender dan peppermint. Yang ketiga, pijat dan refleksi, pijat di bagian leher, bahu, punggung bisa merelaksasikan otot-otot kita. Dan yang terakhir, relaksasi tradisional dan meditasi seperti yoga dan meditasi. Nah, selain pengobatan tradisional, kebiasaan tidur yang sehat atau sleep hygiene itu juga sangat penting. Dan berikut ada 5 tips supaya tidur sehat bagi remaja. Yang pertama, hindari penggunaan gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Nah, supaya kita nggak main gadget, kita bisa ngobrol-ngobrol sama keluarga loh, teman-teman. Atau baca buku, yang penting jangan megang HP minimal 1 jam sebelum tidur. Yang kedua, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Biasanya kalau kita udah bangun di jam yang sama setiap hari dan menjadi rutinitas, tubuh kita kayak jadi punya alarm sendiri, teman-teman. Walaupun kita nggak mau bangun jam 6, tapi karena sudah terbiasa, jadi bangun jam 6 pagi. Lalu yang ketiga, kurangi konsumsi kafein di sore dan malam hari. Yang keempat, ciptakan suasana kamar yang tenang, redup, dan sejuk. Yang kelima, gunakan aromaterapi atau minum herbal seperti jahe sebelum tidur supaya hangat dan juga tenang. Jadi kesimpulannya, pengobatan tradisional ini salah satu alternatif yang baik untuk mengatasi gangguan tidur atau insomnia bagi remaja. Karena gangguan tidur dapat mempengaruhi kualitas tidur kita, sedangkan kualitas tidur kita adalah pondasi utama bagi tubuh kita yang dimana jika terganggu atau turunnya kualitas tidur dapat mengganggu mood, emosi, dan juga produktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi ayo kita mulai jaga pola tidur kita dan tubuh kita, karena kita perjalanan remaja masih jauh dan juga panjang. Ayo kita jadi remaja yang sehat alami tanpa insomnia. Dan ingat bahwa gangguan tidur
itu dapat diatasi dan juga dapat kita kelola agar tidak menjadi insomnia yang kronis. Karena kualitas tidur kita adalah pondasi utama bagi tubuh kita. Jadi sekian dari aku, mohon maaf atas kekurangannya atau kesalahan pengucapan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.